Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Ratnasari, NPM 1961201085. Saya dari kelas 6B, Manajemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Pembinaan Sumber Daya Manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup sendiri adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat hidup dan berkembang biak. Benda yang dimaksud di sini adalah semua benda hidup atau mati yang dapat atau tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti benda tambang, tanah, udara, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh manusia sendiri, misalnya adanya urbanisasi, peningkatan gaya hidup, perubahan teknologi, maupun disebabkan oleh masyarakat awam sendiri. Urbanisasi dapat membawa dampak yang menguntungkan, misalnya fasilitas kesehatan lebih baik, perluasan lapangan pekerjaan, adanya hiburan, dan lain-lain. Tetapi, di mana tekanan penduduk sedemikian besar, maka keuntungan urbanisasi akan dilompati oleh kerugian yang ditimbulkan oleh urbanisasi tersebut. Misalnya, berkembangnya daerah yang kotor, kumuh, dan tumpukan sampah di berbagai tempat. Yang ketiga, hubungannya pembinaan sumber daya manusia dengan pelestarian dan sumber daya alam. Pada hakikatnya, kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi sumber daya alam. Agar pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari, maka pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lain-lain. Pembinaan sumber daya manusia seperti itu diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pelestarian alam, baik dalam arti konsumtif atau memenuhi kebutuhan manusia yang mempertahankan hidupnya, maupun dalam arti investasi, yang artinya memenuhi kelangsungan spesies manusia. Yang keempat, pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar SD sampai tingkat perguruan tinggi PT merupakan tempat yang strategi untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Pembinaan sumber daya manusia dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam melalui jalur pendidikan formal disampaikan bersama-sama dengan pendidikan kependudukan yang sering disebut dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Yang kelima, pembinaan melalui jalur pendidikan non-formal. Pada dasarnya, jalur pendidikan non-formal ini sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan jalur pendidikan non-formal jangkauan sasarannya sangat luas. Di antaranya dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, melalui keluarga. Yang kedua, melalui kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, melalui media komunikasi, baik media cetak, elektronik, ataupun media tradisional seperti kelompok kesenian yang ada di dalam masyarakat setempat. Selanjutnya, yaitu materi yang berjudul Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Interaksi Positif dengan Lingkungannya. Sebagian besar penduduk sumber daya manusia diharapkan dapat merupakan modal dasar bagi pembangunan. Pada kenyataannya, ternyata masih menghadapi berbagai masalah.
baik ditinjau dari sudut pola penyebaran, mobilitas, laju pertambahan jumlah, dan kualitasnya. Ditinjau dari kualitasnya, baik fisiknya maupun non-fisik, keduanya relatif rendah. Kualitas fisik yang dilihat dari sudut tinggi, badan, dan besar tubuh, serta derajat kesehatan yang diukur dari panjang harapan hidup. Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat laju pembangunan sudah merupakan hal yang tak terelakkan lagi. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam mengelola sumber daya alam dan memiliki wawasan positif terhadap lingkungan sebagai bagian dari ekosistemnya akan menjamin keserasian antara teknologi yang diterapkan dalam pembangunan dengan lingkungan ekosistemnya. Yang pertama, manusia sebagai komponen lingkungan. Apabila diperbandingkan keberagaman dan jumlah antara spesies manusia di satu pihak dengan tumbuhan dan hewan di pihak lain, maka segera tampak betapa kecil dan sedikitnya spesies manusia di bumi ini. Namun demikian, apabila perbandingan didasarkan atas potensinya dalam mengubah lingkungan bumi, maka jelas manusia memiliki potensi yang jauh lebih besar. Melalui kemampuannya, manusia dapat mengubah lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat merusak, melestarikan atau bahkan menghancurkan semua kehidupan di bumi. Selanjutnya, jumlah penduduk yang besar disertai dengan laju pertambahan tinggi akan menyebabkan tekanan ekosistem semakin bertambah. Apabila tekanan jumlah penduduk beserta semua aktivitasnya sudah melampaui nilai ambang batas daya dukung ekosistem, maka bencana yang bisa berakibat fatal akan segera muncul. Dengan demikian, dalam upaya membangun tidak boleh melewati ambang batas daya dukung ekosistemnya. Yang kedua, bentuk hubungan manusia dan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya ialah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia seperti adanya, yaitu yang disebut fenotipe, adalah perwujudan yang dihasilkan oleh interaksi sifat keturunannya atau genotip dengan faktor lingkungan. Sifat keturunan yang terkandung di dalam gen yang merupakan bagian kromosom di dalam masing-masing sel tubuh, menentukan potensi perwujudan manusia. Apakah suatu sifat dan genotip itu terwujud atau tidak, tergantung ada atau tidaknya faktor lingkungan yang sesuai untuk perkembangan sifat itu. Yang ketiga, peranan pendidikan. Dalam upaya memperoleh sumber daya manusia yang dalam perilaku sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya, kesehariannya tetap berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, maka pendidikan merupakan jalur yang ideal untuk ditempuh. Melalui pendidikan yang akan diharapkan diperoleh sumber daya manusia yang selain menguasai ilmu dan teknologi juga berperilaku terhadap lingkungannya. Sekian dan terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.